Hello, hai, welcome to Cerita Indonesia. Hai Sobat Bula, ketemu lagi bersama Bula. Kali ini Bula akan cerita kisah rubah dan kucing. Di sebuah hutan tinggallah seekor rubah bernama Fofo. Di dekat sarang Fofo ada sebuah rumah milik Pak Segi yang memiliki seekor kucing bernama Mimo. Ketika Mimo masih muda, ia sangat gesit menangkap tikus. Namun kini Mimo sudah tua dan bergerak sangat lambat. Pak Segi tak ingin memelihara Mimo lagi. Ia lalu pergi ke tengah hutan dan membuang Mimo di tempat itu. Saat itu Fofo sedang mencari mangsa di tengah hutan. Saat melihat Mimo, ia menjadi heran dan bertanya, "Mimo, apa yang kau lakukan di tengah hutan ini? Di mana Pak Segi? Apa kau bisa pulang sendiri lagi ke rumah?" Mimo hanya menunduk sedih. "Nasibku memang malang. Sewaktu aku bisa kuat mengejar tikus, Pak Segi sangat sayang padaku. Tapi sekarang aku tak bisa lari mengejar tikus lagi. Aku juga tidak bisa menggigit tikus lagi. Di rumah Pak Segi, aku tidak berguna lagi. Makanya Pak Segi membuangku ke tengah hutan ini." Cerita Mimo memalas. Fofo jadi iba pada sahabatnya itu. Terdiam sejenak mencari akal, lalu berkata, "Mimo, serahkan semuanya padaku. Hidup di tengah hutan ini, kita harus tolong-menolong agar bisa mendapat makanan." Fofo sang rubah lalu membuatkan sebuah kandang kecil. Ada kebun sayuran di sekeliling kandang itu. Suatu hari, kelinci nakal datang mencuri sayuran. Mimo segera mengangkat punggungnya sambil menggeram dengan suara besar. Kelinci lari ketakutan karena mengira itu suara kucing ganas. Ia menceritakan kejadian itu pada beruang, serigala, dan babi hutan. Kelinci memang dijadikan pembawa pesan oleh hewan-hewan besar itu. Setiap kali ada hewan baru yang pindah ke hutan itu, kelinci wajib melaporkan kepada mereka. Mendengar cerita kelinci, beruang langsung mengatur rencana. "Tenanglah, itu hanya kucing biasa yang tinggal bersama Fofo. Aku akan pura-pura mengadakan pesta." Kelinci undanglah mereka datang. "Pak Serigala, siapkan daging curian dari rumah Pak Segi. Pak Babi Hutan, siapkan buah-buahan curian dari kebun Pak Segi. Kita buat Fofo dan teman kucingnya itu makan sampai kenyang. Setelah itu kita santap mereka bersama-sama." Mereka semua lalu melaksanakan perintah Pak Beruang. Kelinci berlari ke rumah Mimo dan berteriak di bawah jendela. Mimo, Fofo, datanglah ke pesta besar yang diadakan Pak Segi di hutan. Kelinci lalu berlari pergi. Fofo tahu kalau semua itu adalah akal bulus para hewan besar di hutan. Ia tahu kalau kelinci selalu menjadi mata-mata. Fofo lalu membuat rencana dengan Mimo. "Jangan lupa lakukan yang aku bilang tadi," kata rubah. "Tenanglah, aku bisa mengeram dengan hebat," kata Mimo si kucing. Mereka lalu datang ke tempat pesta. Ketika Mimo dan Fofo tiba di pesta, mereka melihat daging, buah-buahan yang sudah disiapkan, makanan yang sangat banyak. Fofo memberi aba-aba. Mimo segera mengangkat punggungnya dan mengeong sekuat tenaga. Beruang, babi hutan, serigala yang sedang bersembunyi di balik pohon sangat terkejut. "Apa?
kurang, seru mereka. Kucing itu bilang makanan yang kita sediakan itu sedikit. Sungguh mengerikan, dia bisa makanan sebanyak itu, bisik serigala. Mereka semua sangat ketakutan. Beruang itu segera memanjat pohonnya. Yang lainnya sembunyi di balik semak-semak. Mimo si kucing tiba-tiba melihat bulu babi hutan yang menyumbul keluar dari balik semak-semak. Dia mengira itu adalah tikus. Ia diam saja karena sudah tak bisa menangkap tikus. Namun Fofo memberi tanda. Mimo segera mengerti. Ia mengangkat punggungnya lagi dan menggeram. Santapanku lezat sekali ada di balik semak. Hewan-hewan besar itu menjadi lebih takut daripada sebelumnya. Babi hutan berlari masuk ke dalam semak yang lebih jauh. Serigala lari ke pedalaman hutan. Beruang turun dari pohon kesayangannya. Ia memanjat pohon yang lebih tinggi. Bebek kelinci berlari masuk ke lubang bawah tanah. Mimo kini berada di tengah makanan lezat yang berlimpah. Ia melahap santapan yang tersedia. Fofo melahap madu milik Pak Beruang yang ditinggalkan begitu saja. Yes, sekian dulu cerita dari Bula. Sampai ketemu di lain cerita ya. Bye-bye.